Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juta Tangbolon dari kelas 2 SIB dengan NIM 2357301062. Nah, melalui video ini saya akan membahas tentang basic JS plus React Props. Nah, apa sih React Props tersebut? Nah, React Props tersebut adalah komponen yang berfungsi untuk mengirimkan data dari komponen induk atau parent komponen ke komponen anak atau komponen child. Nah, dalam dalam props tersebut terdapat banyak komponen-komponen atau function-function. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan membahas tentang variable dan jenisnya yang kita gunakan nanti. Nah, variabelnya itu ada dua, yaitu let dan const. Nah, let sendiri itu bisa diubah, sedangkan const tidak dapat diubah untuk value-nya. Kita langsung aja ke contoh pengaplikasiannya. Di sini diinisiasi let angka teman 10, angka sama 20, konsol angka. Nah, di sini tidak akan terjadi error teman-teman karena dia menggunakan tipe variabel yang menggunakan let. Nah, ini maka akan menghasilkan 20. Nah, sedangkan jika kita menggunakan const yang di sini contohnya. Nah, pada deklarasi const p itu 3,14, tiba-tiba kita panggil dia p sama dengan 31415. Ini akan betul. Di sini codingan kita akan menjadi error atau tidak menampilkan hasil karena value-nya itu nggak bisa diubah karena kita menggunakan tipe variabel const. Nah, jika kita menggunakan if seperti ini, nah if true let x sama 20, console log x, terus dia akan memanggil lagi nih yang x yang lagi console x. Nah, tapi dia akan menampilkan tetap 10. Kenapa? Karena jika pengubahannya dalam blok yang di sini, ini hanya berlaku untuk blok ini juga penampilannya. Kan kita manggilnya di setelah pemblokan, setelah kurung. Makanya dia tetap memanggil yang di sini, inisiasi pada awal. Nah, untuk let sendiri itu tidak harus dideklarasikan di awal. Untuk const sendiri harus dideklarasikan di awal untuk value-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam dari komponen. Yang pertama itu raw function. Raw function itu adalah cara ringkas dalam menuliskan function. Nah, seperti ini. Dia akan menyimpan data berbentuk array, data sementara. ID 1, name John Doe, dan emailnya sudah diisi. Nah, kita langsung menggunakan pemanggilan seperti ini, customer for each. Maka nanti akan menghasilkan nama dan email daripada si customer tersebut setelah dipanggil. Kedua itu ada destruction. Untuk destructoring ini digunakan untuk mengekstrak nilai objek atau array. Nah, di sini pemanggilannya itu lebih singkat teman-teman, dan codingan kita itu lebih ringkas. Nah, di sini udah diinisiasi daripada customer ID, nama atau emailnya. Nah, untuk panggilan sendiri cukup const name email sama dengan customer. Itu jauh lebih singkat dibandingkan jika kita memanggilnya satu-satu seperti ini. Jika kita manggil satu-satu, bentuknya akan seperti ini, const name sama dengan customer dot name. Kita panggil emailnya lagi. Nah, jika kita memanggil dengan banyak data atau pemanggilan, itu akan memakan waktu yang lama. Makanya kita menggunakan destructoring. Nah, ini dia contoh jika kita tidak menggunakan destructoring. Jadi kita akan memanggil satu-satu. Nah, itu dia tadi bagian destructoring function. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang spread operator. Di sini tujuan dari penggunaan spread operator ini menambahkan produk baru ke dalam array, dimana yang pertama itu sudah diinisiasi terlebih dahulu, ada 2 produk. Nah, jika kita ingin menambahkan produk baru, kita tinggal buat saja di sini const new product ID 3 nama tablet. Nah, untuk hasilnya itu pasti akan menggabungkan antara ID 1 sampai ID yang ketiga tadi. Nah, selanjutnya itu ada default parameter. Nah, default parameter ini digunakan ketika nilai daripada yang akan kita panggil atau yang sudah kita buatkan untuk sebuah parameter, atau jika argumen tidak memiliki value, maka dia akan menampilkan nilai defaultnya, nilai default yang sudah kita setting.
Nah, di sini untuk nilai defaultnya itu tetap pakai default seperti ini, langsung default. Untuk produk default, quantity di no. Nah, di sini kan saya sudah membuatkan create order cucu new satu, yaitu customer name-nya, produknya, sama jumlahnya. Selanjutnya, di sini saya melakukan pemanggilan terhadap tanpa menggunakan value tersebut, tanpa saya buatkan untuk value-nya. Jadi dia akan menampilkan outputnya nanti itu customer name itu bakal default, produknya itu bakal default, dan quantity itu bakal nol karena dia tidak memiliki daripada value-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas template literal, yaitu invoice. Di sini fungsinya itu memudahkan kita untuk membuat string dengan interpolasi variabel, yaitu pada dasarnya fungsi ini untuk membuat output secara rapi. Nah, contohnya itu kita bisa melihatnya dalam sebuah struk seperti itu. Nah, di sini telah dibuatkan dengan nama pelanggan, nama produk, quantity, price. Nah, di sini akan menampilkan yang mewakili daripada nama pelanggan, nama produk, quantity, dan price itu. Ini harus berurutan dalam pengisiannya. Jika ingin menampilkannya itu, dia harus berurutan dengan nama produk, nama pelanggan di sini yang pertama. Jadi kita itu nggak bisa langsung jika urutannya nama pelanggan pertama, tiba-tiba kita membuat untuk konsolnya itu langsung 10, itu nggak bisa. Nah, selanjutnya akan menampilkan output seperti nama pelanggan juta, nama produknya baju, quantity 10, dan price itu 100.000. Dia akan tersusun rapi atau terstruktur. Itu dia tadi fungsinya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen promise atau function promise. Di sini promise sendiri digunakan untuk menangani dari operasi asinkronus. Nah, terdapat dua di sini. Jika hasil penanganan itu berhasil, resolve ini untuk jika penanganan itu atau operasi itu berhasil, tidak error. Nah, untuk resolve sendiri jika operasi tersebut gagal. Nah, di sini jika berhasil dia akan menampilkan cucu politeknik kontekstual. Nah, untuk di sini kita bisa untuk delay, dia menggunakan delay waktu itu selama 2 detik. Nah, untuk dan sendiri itu menangani catch daripada digunakan untuk menangani error. Nah, di sini promise digunakan untuk mensimulasikan pengambilan data pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang async wait, yaitu sebuah cara modern untuk menangani operasi dari asinkronus. Nah, di sini telah diinisiasi fetch product itu sebagai async, yang berarti fungsi dari fetch product itu adalah sebuah asinkronus. Nah, perlu diketahui bahwa jika operasi asinkronus itu akan mengembalikan nilai daripada promise, yaitu return promise. Nah, selanjutnya blok pada try ini digunakan jika akan melakukan operasi pada blok seperti ini, tapi jika error dia akan langsung menangani di sini catch. Error itu akan menampilkan hasil, yaitu error. Nah, fungsi dari fetch ini adalah fungsi bawaan dari JavaScript, yaitu pemanggilan HTTP. Nah, selanjutnya adalah wait, digunakan untuk hasil fetch. Operasi ini bersifat asinkronus, jadi wait akan menjeda eksekusi kode sampai fetch selesai. Mungkin itu dia tadi fungsinya untuk menangani daripada asinkronus itu dan lebih singkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penggabungan komponen. Yang pertama kita akan membedah kelas dari kelas customer di sini. Nah, fungsi daripada kelas ini adalah untuk menampilkan daftar pelanggan dengan menggunakan kelas komponen. Nah, ini adalah daftar yang kita buat, yaitu daftar customer. Di sini terdapat dua, sudah kita isi daripada nama, email, atau colornya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang customer card di sini. Nah, customer card ini tujuannya untuk menampilkan kartu informasi untuk setiap customer. Nah, inilah pengaturan daripada cardnya. Dia akan menggunakan background, border, padding 10, margin 5 dengan nama customer.name. Dan di sini adalah pemanggilan daripada nama customernya dan email customernya. Sini. Ini diimport terlebih dahulu, import React from React, agar memanggil atau menghubungkan daripada customer list tadi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang functional customer list. Nah, di sini tujuannya untuk menampilkan daftar pelanggan menggunakan functional komponen. Nah, di sini akan melakukan import terlebih dahulu agar terhubung dengan kelas-kelas yang tadi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, data pelanggan disimpan dahulu dalam state yang seperti ini. State. Nah, selanjutnya data pelanggan di loop menggunakan map, dan untuk setiap pelanggan komponen
customer card yang tadi itu akan dirender atau akan dikirimkan. Selanjutnya customer card itu menerima data pelanggan, yaitu dari sini menggunakan use effect yang ini akan dikirimkan melalui prop customer tadi. Itu ini guys, yang ini customer yang ini. Dia akan mengirimkan data yang sudah kita isikan di sini ke dalam customer tadi. Maka untuk penggabungannya sendiri, customer list dengan functional customer list, maka jika kita running, dia akan menampilkan nama-nama dari customer dan emailnya, dan juga akan menampilkan warna yang sudah kita setting tadi. Nah, mungkin sekian dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.